untuk taman surganya ya Allah. Dan makam Kesol ada di belakang. Bersyukur sekalian, masuk saja Armina Reka ada kunci-kuncinya. Kita akan dengarkan Masyarakat Ibu Spartina. Kuncinya apa? Ada 5 faktor sukses yang ada kita bisa jalankan di usaha Armina. Pertama, pastikan cek kembali niat, yakin, bulat, dan duplikasi. Yang kedua adalah cara kerjanya, apakah cara kerja miliarder atau cara kerja yang lain. Yang ketiga, alat kaya. Dengan menggunakan alat kaya, Bapak Ibu akan bisa membantu banyak orang lebih banyak lagi. Dan yang keempat adalah selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan, diklat. Dan yang kelima adalah pastikan memiliki teamwork karena bekerja di Armina Reka Perdana itu adalah kerjanya sukses berjamaah. Salamullah. Dan dengan Ayu Gani Tersanto di sudah mahasiswa, apa menurut versi mahasiswa suksesnya Papa dan Mama ini? Dengan niat dan ATM. Apa saatnya? Niat itu niat yang kuat, yakin sukses, bulat, dan duplikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kenikmatan untuk kita semua yang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi bersama saya Ringga Pandanu dari Laguna Spring Jogja. Ya, alhamdulillah tadi video pertama saya sudah tampilkan tentang Pak Juli, Bu Ingkris, Mas Hakim, Mbak Ayu Gania sedang berada di Nabawi. Kita dengarkan dulu ya pesannya sambil kita menunggu teman-teman hadir. Ada 5 faktor sukses yang ada kita bisa jalankan di usaha Armina. Pertama, pastikan cek kembali niat, yakin, bulat, dan duplikasi. Yang kedua adalah cara kerjanya, apakah cara kerja miliarder atau cara kerja yang lain. Yang ketiga, alat kaya. Dengan menggunakan alat kaya, Bapak Ibu akan bisa membantu banyak orang lebih banyak lagi. Dan yang keempat adalah selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan, diklat. Dan yang kelima adalah pastikan memiliki teamwork karena bekerja di Armina Reka Perdana. Ini pesan yang luar biasa. Hari ini kita bicara tentang bagaimana tentang sukses berjamaah, tentang kekuatan silaturahmi, tahun memuliakan dan jaya bersama. Ya, sebelum kita mulai, saya sapa dulu teman-teman yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teoneng, apa kabar? Mas Sutopo, Mbak Laila Paujia. Kemudian ada Bu Eni Kustati dari Kendal. Assalamualaikum. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini udah juga ngebagiin ya. Jangan nunggu selesai tapi langsung dibagikan. Oke, Pak Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Dan Pak Harun ini adalah orang yang luar biasa. Dia selalu membangun silaturahmi dan terbukti nanti kita akan lihat apa yang besar dari kekuatan silaturahmi ini. Wah, Pak Raka Husnul yang sudah hadir juga. Oke, sudah 100 orang nih teman-teman yang hadir hari ini. Kita agak santai hari ini, tapi juga nggak santai-santai banget ya. Tetap kita pengen berbagi ilmunya. Maka itu silahkan ditulis namanya di komentar dan jangan lupa nanti cantumkan pertanyaan. Ada hadiah dari Pak Juli dan Bu Ingkris. Oh ya, ada titip pesan nih tadi nih sebelum mulai. Tadi pagi ada acara Bistok dengan Armina Daily dan ada yang dapat hadiahnya. Cuma kata Pak Juli hadiahnya belum ada yang klaim. Jadi silakan buat teman-teman yang sudah ikut tadi Big Stocknya dikirim nomor handphonenya, nomor teleponnya ke Pak Juli atau bisa lewat saya. Nanti kita sampaikan ke Bu Ingkris untuk langsung ditransfer. Ada lagi yang mau ditransfer sama Bu Ingkris? Saya. Alhamdulillah nih ya. Oke, yang mau ditransfer silakan nulis namanya, jangan lupa membagikan ya. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang kekuatan STMJ. Apa sih STMJ itu? Nanti kita tanya sama narasumbernya ya. Saya akan sampaikan dulu. Ini adalah
seri ke-11. Waduh, udah tinggal 2 lagi. Ya, kalau udah ini berarti udah tinggal wisuda. Ujiannya kapan? Ujiannya di dunia nyata. Tanggal 4 langsung jadi fly reward. Amin. Oke, nanti di hari berikutnya kita akan bicara tentang mental block keuangan. Nah, ini agak serius memang ya. Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini punya problem ketika selama ini memang tidak sukses karena ada mental block keuangan. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang mekanisme sukses otomatis. Tanggal 4 langsung dapat reward, itu namanya otomatis. Oke, tidak berlama-lama saya sapa dulu orang yang luar biasa yang dari pagi tadi sudah kasih ilmunya, malam ini kasih ilmunya, kemarin juga sudah kasih lagi, kemarin yang kasih hampir. Ini lockdown apa ya? Sebenarnya nggak ada lockdown buat Pak Juli ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam leader. Sukses, sehat, kaya, berkah. Wah, tampilan Pak Juli sekarang lebih ini lagi ya, lebih segar. Oke Pak Juli. Pak Juli ini materi sudah kita bagi nih Pak Juli. Nanti teman-teman saya minta juga untuk berbagi pertanyaan, berbagi komentar. Harus. Boleh Pak Juli hari ini ya? Kita lebih santai Pak. Lebih santai ya. Karena sudah mau aplikasi, tanggal 4 sudah dibagi reward. Nah, santai hari ini bisa dengan pertanyaan. Bisa pertanyaan. Materinya dikit aja. Materinya dikit-dikit aja. Jadi teman-teman tetap kasih pertanyaan buat kita. Pertanyaannya jangan yang bisa dijawab. Kalau pertanyaan yang bisa dijawab itu mah bukan buat Pak Juli ya. Semakin sulit, semakin dapat hadiah yang lebih besar. Oke Pak Juli, ini kita sudah sudah hampir 13 kurikulum. Pertanyaan nih Pak Juli sebelum masuk ke materi. Ketika 13 ini apakah setelah itu selesai atau gimana Pak Juli? Maklum ya, kita belum kontrak job. Ya Pak Juli. Siapa tahu teman-teman, oh Pak habis ini selesai ya Pak, nggak ada ilmu lagi karena hampir hari ini gara-gara ini setiap hari saya, Pak Ringga jadwal Zoom-nya kapan? Jadwal Facebook aja setelah ini kapan gitu kira-kira. Nah, kapan Pak Agi Pak Juli misalkan ini? Kalau lockdownnya lama kita terus. Oh, aduh. Kalau lockdownnya selesai, sebenarnya ya terus juga. Oh, terus juga. Kira ini teman-teman ya. Ada mati ya. Oke Pak Juli, kita langsung. Pak Ringga, gini, kalau kemarin kita kan memburu ilmu terus ya. Kita sapa satu persatu, biar teman-teman hari ini. Pak, gantian boleh nggak? Kalau disapa sama saya itu mah biasa ya. Gitu ya. Tapi kalau disapa sama Pak Juli sama Bu Ingrid, rasanya itu gitu disapa ya. sama penggede. Ya memang kalau disapa sama leader besar. Silakan Pak Juli mungkin bisa menyapa teman-teman yang hari ini sudah ada 200 Pak Juli. Wow, luar biasa langsung naik 200. Saya doakan buat sekalian yang hari ini on time, punya rezeki bersih berkah berlimpah. Pendapatannya 1 bulan 100 juta per bulan. 100 juta, amin. Syukur-syukur 1 miliar. Amin. Kemudian suami istri tambah takwa sama Allah. Anak-anak soleh-solehah. Amin. Punya utang lunas. Allahumma amin. Bisa umrah mengumrahkan, Amin, ya Allah. haji menghajikan, Amin, ya Allah. bisa menolong tanpa harap. Amin, ya Allah. Bisa menjayakan seluruh umat Indonesia bahkan dunia. Amin ya Allah. Dan kita ketemu di surganya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih yang di handphone saya ini pinjam dari Bu Ingkris nih, handphone saya di sana. Selamat datang, terima kasih pada ini yang kebaca ya, di atas sudah nggak baca. Ibu Yulianti, Nenek Wijaya, Bapak Harun Arosid. Wah cepet banget. Ya Allah ya Rahman. Begitu disapa langsung semuanya nulis Ibu Nia Kurniati, Lisa Sarif dari Lampung, Siti Maryam, Lisa Sarif, Lili Suherman, Nur Hasna, Mira Arianto, Sumini, Nenek Juliati, M Faris. Sayangnya kotanya nggak disebut ya. Oh iya, jadi sebutin. Kalau nggak disebut saya nggak baca kayaknya. Oh gitu ya. Biar kenal. Siap. Anas Safira dari Lampung, Maimunah Jakarta, Misriah itu Serang, Pak. Serang, hafal saya. Udah tulisannya bagus. Iya. Candraning, Batu Siap Miliarder, Nunuk Jombang, Endah Puspitasari Kendal. Endah. Endang, Pak. Endang Sulistiwati. Ini Endah Puspitasari. Puspitasari. Cincin Semat TCA. Januarti Kartini TCA hadir. Berarti bukan kotanya ada ya. Ini cincin juga dari
Madiun. Madiun. Nurul Onesuryati dari mana ya? Oneng itu kadang ada di Pontianak, Pak, kadang ada di Jatinangor. Ya, karena dia namanya kalau dulu Bapak mungkin tahu dosen terbang. Betul. Nah, kalau dia leader terbang, Tapi Pak. dulu pernah di Jakarta. Iya, Saya belum sampai sana udah nggak sana gitu. Bu Oneng itu spesial nih. dia leader terbang, Pak. Ya, Hima Ada Bu dari Rahmatun, Pak, dari Jogja, Pak. Minut Alhamdulillah. Gresik. Minut. Oh, tulisannya yang bagus Minut. Oh, ada yang nyapa, Pak? Eni Kustiati di Kendal. Ibu Horia Jakarta ya? Ya, Oh Bu iya, Hira. oke. Depok, Pak, tepatnya. Depok. Oh. Takut nggak sebut Junianti si Mustajab. Junianti Mustajab. Ini jangan-jangan dari Pekanbaru. Depoknya. Oh. Betul ya? Iya, iya, iya. Ali Rosefa Padang. Wow, Bu Ali Rosefa, selamat datang. Saya melihat itu datang lagi nih. Ibu Lina, Misriah, Eva Indah, Sinta, Arbiati, Agus Prasamya. Bu Ayu Wulandari sampai Bentar, nulis 3 ada kali Agus pengen dibaca. Prasamya itu kan dari Oh, Padang. Loh. Pak Agus Prasamya itu Padang. Ini yang paling ganteng itu kan? Iya, betul. Iya. Kayaknya sudah kemana-mana ya. Iya. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. Kita Lagi main-main. Lagi main-main, boleh silakan. Mahmuda dari Madiun, Nia Kurniati, Endah. Oh, kalau sudah nulis jangan nulis lagi ya. Ini Bu Ayu Wulandari sampai 3 kali, Pak. Ini Mahmuda nulis lagi, nanti nggak saya baca besok ini. Pak Harun juga sudah cukup dulu Pak Harun. Aduh, jadi lucu. Sudah, berarti saya nggak baca dulu. Bu Elin nulis lagi. Ahmad Bonar, Titin Tirmianti, Oneng Suryati, Oneng lagi nulis. Boria jangan dulu. Udah, kayak gitu saya nggak baca. Aduh, luar biasa ya, Nggak, kita kan ya. santai aja ya. Maksudnya Pak Juli itu ngasih kesempatan Bu buat Ira teman-teman. ada, Iya, Yeni, Cincin lagi, Oneng lagi, Pak Harun lagi lah. Pak Beni Permata. Itu Pak maksud saya, Pak. Sekarisma Pak Juli, sehebat tampil selama hampir akan 13 kali, kemudian tuh nimbulin rasa kangen luar biasa. Jadi kangen oke. itu kemudian terwujud ketika Pak Juli Pokoknya nulis terus ya. Tuh, Pak ada yang nulis Pak terus Pak disapa terus Pak. Oke. Ya enggak juga ya teman-teman, jangan lama Ya kita nyapa Allah, doang. sudah hampir 300 Pak Ringga. Iya, Pak Ari Wijaya. Tepuk tangan dulu Pak Ringga. Ya Oke. Allah. Selamat buat Bapak Ibu semua yang hari ini langsung. Dan jangan lupa tetap tulis namanya di komentar. Ya. Jangan juga nama BIN agar jadi doa ya. Jangan lupa sampaikan kotanya. Oke Pak Juli, ini Ya. luar biasa nih teman-teman. Sambutannya luar biasa, langsung naik sampai 300 orang. Nah, kita sampai ke materi yang biasa Pak Juli. Kalau Ya. bicara tentang PPM, ini biasanya materi pamungkas. PPM apa? Pengembangan mitra miliarder Pak. Oke, kadang-kadang lu lupa ya. Nah, kita akan bicara tentang kekuatan STMJ. Iya, iya. Nah, saya tuh pengen ngulik dikit nih. Kenapa STMJ ya? Jadi orang tuh langsung bilang Pak Juli tuh punya analogi yang enak. Oke. STMJ. Yes, dulu Bapak Ibu tahu ada 13 ilmunya Pak Juli. Saya ingat banget waktu pas kemudian terakhir Pak Juli ini sudah 12. Kita perlu 13 Pak Juli, tinggal satu lagi. Waktu itu dalam perjalanan menuju Sakti. Bandung. Pak Juli bilang sakti, artinya apa Pak? Kose. Nanti juga ada itunya. Nah, sekarang saya pengen tahu Pak Juli, kenapa Pak Juli bisa? Sebentar, sakti tahu artinya Sakti enggak? itu adalah pertama, waduh masih ingat tuh. Pertama sederhana, amanah, kemudian kompak, tertib indah. Karena waktu itu Pak Juli bilang ini dulu kata-kata yang sering pakai waktu saya jadi RW. Iya. Benar Pak Juli ya? Waktu nggak punya. Hadiahnya ntar tunggu waktu. Iya. Ya. Pak Juli, saya pengen ngilik sedikit. STMJ, kalau gambaran orang langsung bilang kuat, hebat. Susu, telur, madu, jahe. Jahe. Ya, Nah, oke. Sekarang apa hubungannya dengan bisnis kita Pak Juli? Ya. Para sahabat miliarder, para calon triliuner, para kekasih Allah. Ya Allah, pokoknya terima kasih dulu Pak sekalian. Hari ini saya yakin Bapak Ibu bulan Mei, Juni, Juli kalau fokus kemudian mengamalkan apa yang disampaikan, jangan kaget rekeningnya bertambah. Amin. 100 juta per bulan tidak ada yang mungkin. Amin. Siap. Ya, betul itu mereka ini merinding insya Allah. Untuk menjalankan suatu bisnis jaringan dimanapun berada, tidak harus di Armenia Daily dimanapun berada, kuncinya adalah duplikasi kan Pak Ringga. Iya Pak. Yaitu siapa yang paling pintar meniru mentor, meniru modeling, itu kalau tiruannya 50% hasilnya 50%. Oke. Jadi kalau Pak Ringga niru 10% saya lumayan juga. Ya. Kan saya dulu dapat 33 miliar, dapat 3,3 miliar. Walaupun 10%-nya masih Iya. jutaan lah ya. Makanya yang ditiru siapa itu penting. Oh. Kadang-kadang mereka nggak mau meloncat.
tadi pagi kita udah sepakat. Model yang Bapak Ibu saya sarankan pertama Bunda Guril. Ya. Dia seorang triliuner. Oke. Bapak Rekan Mudakar, ownernya dan direktur utamanya. Ya. Nah langsung Bapak Ibu di situ dulu aja, manajemen dibagi dua, jangan semuanya. Jangan semua Pak kan dia jaringan mewakili owner. Oke. Itu Yang lain udah terikuti. Kemudian siapa yang tertinggi? Kalau sekarang tertinggi saya tulis Pak Yuli, Bu Inggris. Oke. Ini double aja lah, satu kesatuan. Ya, siap. Jangan dipisah. Satu ya. Kemudian yang ketiga, empat. Empat ini adalah leader besar Anda yang di bawah kami siapa? Misalnya Bu Rani kan langsung Bu Inggris ya berani. Nah, terus Pak Ringga kalau leadernya besar Bu Rani langsung Bu Rani. Nah, tinggal tambahan 2 siapa? Bisa di luar. Bisa di luar ya, Bisa, Pak? monggo. Pak Heri Firmasa juga boleh. Asal tadi bisa Ya menaikkan bagusnya pelapor. sudah punya rezeki besar. Nah, kan bisa jadi motivator masih jutawan. Oh, Oke. banyak juga sih, Pak. Nah, itu. Oke. Kalau leadernya tidak ATM Pak Yuli, monggo mau diduplikasi mau terserah Anda. Oke. Itu penting. Ini baru pembukaan Bapak Ibu, Duplikasi. jadi harus langsung koreksi ya Pak Juli. Ya. Pertama yang dikoreksi ketika kita mau dapat suksesin itu adalah mengkoreksi siapa temen. Ya, Atau siapa apa tadi modelnya. 6 plafon rezeki ya. 6 orang terdekat kita Oke. yang mempengaruhi cara berpikir oke, pola tilang kalau sama hatinya gitu. Oke. Diklik boleh Pak Ringga? Boleh, Ya, Pak. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu udah duplikasi, kita harus edifikasi Pak Ringga. Edifikasi mempromosikan. Kalau edifikasi itu sebenarnya bentuk kerendahan hati kita. Iya. Kalau Bapak Ibu merasa bisa, nggak mungkin edifikasi. Saya paling gampang mendeteksi teman-teman kalau di grup WA, di Facebook tidak pernah menampilkan leader besar, berarti edifikasi sendiri yang akan berhasil. Karena jaringan itu masa depan, bukan masa kini, enggak masa depan. Saya kan tadi sampaikan di pagi hari, cita-cita saya jadi triliuner. Images. Iya, berarti omsetnya kita sama-sama omsetnya bareng-bareng sebelum omset 1 triliun kita udah jangan aneh-aneh dulu. Oke. Iya, omset. Omset. Kalau 1 triliun berarti yang terbagi pada kita hampir 300 miliar. Oke. Terserah nanti yang dapat duluan siapa. Oke. Kalau bagi saya kan udah dapat banyak semua. Pasti dapat, tapi untuk teman-teman. Oke. Oke? Oke. Itu. Teman-teman Dan bisa disapa sebentar dulu. Pak Ringga, sukses itu Bapak Ibu tadi materi yang pagi tadi kita tadi sudah mati sampaikan. pagi nih, ya. Betul. Yaitu sukses indikatornya 3, sehat, kaya, berkah. Sehat hati, sehat pikiran, sehat badan dan sehat ATM-nya. Oh, sehat ATM. Terus hati, Hati. kaya, kaya itu ada kaya hati, Ilmu. kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Itu harus dihafalin Kaya hatinya. hiha ya. Ya. Berkah udah pasti dunia akhirat. Allah. Nah, secara ekonomi yang namanya sukses itu harus dijabarkan dengan angka. Dalam bahasa yang general namanya financial freedom. Dulu saya nggak berani ngomong itu. Setelah masuk jaringan berani. Oh, gitu. Makanya Bapak Ibu bisa jadi nggak berani karena belum pernah mencapai sana. Oh, Financial freedom adalah indikatornya adalah passive income melebihi biaya hidup. passive income mungkin itu financial freedom. Ya, passive income itu kalau makanya kita targetkan 100 juta per bulan. Ya, tagline-nya Pak. Karena rata-rata di Indonesia kalau 100 bulan itu biaya hidup di Jakarta kan paling 30 juta 40 juta. Oke. Jogja 20 juta. Siap. Di Madiun 20 juta. Oh. Di Gresik 10 juta. Oh, cepet banget. Cepet. Ya. Siap. Oke. Oke. Dan ini paringnya. Terus kita punya target angka meraih 1 miliar yang pertama. Sebentar Pak Jo. enak Ini nih. bagus nih kalau kita jadikan tagline hari ini dan Enak. kita buat viral semua. Jadi tagline kita sekarang adalah meraih 1 miliar yang pertama. Bismillah ya. Siapa yang siap? Katakan saya. Katakan saya dan langsung tulis nih di kolom komentar apa? ya. Sebanyak-banyaknya tulis di statusnya juga tulis komen. Pak Juli, sebelum lanjut. Ya, Kenapa kita pakai tagline-nya 1 miliar yang pertama? Apakah kalau kata Pak Kang Hari pelatihan semalam kan harus bayangkan. dibayangkan, diimajinasikan gitu Pak Juli. Wah, kalau udah 1 miliar itu kalau kami udah ngerasain, Pak Aur udah ngerasain. Teman-teman kan dulu nggak bayar, 1 miliar itu gampang. Kalau dapat 1 berarti kan Bapak Ibu bisa punya mobil cash ya kan, bisa punya rumah yang tipe sekian. Terus anak-anak nggak perlu mikirin uang biaya hidup, nggak pernah mikirin.
sudah dihargai oleh saudara, mertua, orang tua menghargai kita, keren banget. Oke. Oh. Duh, keren banget. Nanti kalau gitu kita udah dapat meraih 1 triliun yang pertama. Oke. Jadi buat yang baru-baru seperti saya dan teman-teman sebagian ini nulisnya tagline-nya 1 miliar yang pertama, tapi buat Pak Harun itu sudah langsung afirmasinya besar banget nih. Langsung. 1 triliun yang pertama. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu yang selanjutnya nih Pak Juli biar langsung materi. Materinya nggak banyak tapi kita akan banyak komunikasi. Hari ini kita bicara juga tentang STMJ hubungannya dengan DEK. Oh, ini gini. Gimana Pak? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Tapi dasarnya harus DEK dulu. Duplikasi kan meniru Pak Rega. Siap. Kemudian setelah ditiru merinding ya. Oke. Harus mempromosikan. Harus sering ditampilkan siapa yang jadi mentor sama jadi modelnya itu. Edifikasi perusahaannya, edifikasi produk, edifikasi potensi rezeki, edifikasi figurnya gitu. Jadi edifikasi ada 4 yang diedifikasi ya Pak Juli ya. Produknya, rewardnya, saya kan sering nampilkan reward itu penting. Oh, itu bagian dari Apalagi edifikasi. nanti kalau rewardnya $2, wah, Kita so, tunggu. pada lari ke Armina Daily. Pokoknya kita tunggu 1 miliar yang pertama itu jadi milik kita semua. Oke. Kecil ya. Pak Juli masih banyak nih Pak Juli yang langsung nulis. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu tidak bisa kita kerja beda. Kerjasama dalam bahasa Jawa gotong royong. Oke. Ya kan? Ada enggak sukses sendirian? Enggak ada sih Pak Juli. Saya kalau nggak ada Pak Adil nggak mungkin ada materi ini. Oke. Kita bisa hebat. Ada Gania, ada Hakim. Betul. Pak Ada Adil kru kalau hari datang ke sini nggak ada Bu Wiji rasanya piye? Wah, yang enggak semangat juga sih kadang. Ada Bu Wiji makanya di depan doain kita. Kan? Amin. Ada Bu Inggris siap-siap sesi kedua kan Betul, gitu. iya, betul. Kerjasama, kerja sendiri itu hasilnya akan beda. Seperti gini. Bapak Ibu pernah nggak nyapu di rumah? Pakai sapu lidi pernah nggak sapunya 1? Wah, ya enggak. Kebayang. Harus banyak, harus diikat. Iya, betul. Cus. Rambutnya 1. Saya kan kamunya tak tutupin. Oke, itu aja. Dan kerja beda, energinya itu ya tunggal. Kalau kerja bareng energinya super besar. Oh, gitu. Oke. Penting lagi kita bedanya dengan multi level yang lain, kita cross lining. Cross training. Nah, ini yang paling penting dari satu bisnis, dan di luar sana memang tidak boleh kerjasama gitu. Tapi kalau di Armina Daily, di bisnis yang luar biasa, wajib hukumnya cross lining ya, berbagi ilmunya, berbagi promosinya, pokoknya. Nah, nanti ada di bagiannya tuh. Kalau no cross lining, Bapak Ibu nggak boleh ketemu saya. Harus bayar berapa? Gitu ya Pak ya? Pak Ari kan juga nggak boleh. Iya, kamu gajinya piro? Iya, gaji baru 20 yang boleh juta. ketemu saya Pak Harun, Bu Novi, Bu Rani, ada Bu leveling. Oneng, Miss Dewi. Bu Nur aja nggak boleh. Bu nggak boleh. Harus bayar, harus pakai lapisan. Iya, itu kata kita bicara tidak Kita boleh. tembus. Nah, ini kita lihat videonya nih. Bukan video, gambarnya. Kan tadi Pak Juli bilang tidak boleh ya kalau di MLM lain. Lihat bayangkan oleh Bapak Ibu semua, Bu Aili Halimah ketika awal-awal dia langsung mengajak. Mending kalau diajaknya itu level 1-2-nya. Semuanya, yang penting siapa yang mau, sampai anak-anaknya dibawa. Nah, ini bentuk materi yang pertama Pak Juli tentang silaturahmi. Bisa di explore pada kita Pak Juli. Makanya kan setelah gini, orang sukses itu kan meninggalkan pola, meninggalkan jejak, dan meninggalkan behavior. Kalau orang gagal meninggalkan masalah. Oke. Nah, saya selama 2010 itu melewati pola sukses kita itu adalah bangun silaturahmi. Berarti teman-teman yang silaturahmi siap-siap rezeki turun. Silaturahmi, memutus silaturahmi. Ya, kita lihat dalilnya jelas. Barang siapa bertakwa pada Allah dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya diperpanjang dan hartanya diperbanyak, keluarganya mencintainya. Amin. Jadi dampak silaturahmi minimal ada 3. Ada 3. Umurnya panjang karena didoakan. Makanya lihat Bapak Ibu kok saya powerful, kan doanya teman-teman. Jangan sampai Pak ini begini-begini, betul kan? Betul. Pokoknya begitu-begitu ya kan? Siap. Jangan sampai mikir yang lain kan itu pasti. Saya ada doain itu, fokus saja. Satu saja kan gitu. Betul. Oh iya betul. Hartanya diperbanyak, Banyak. multiply. Betul. Karena kalau Pak Juli hartanya diperbanyak,
mudah-mudahan ini jadi studio Bapak Ibu ya. Ya. Nanti studionya pindah ke Joglo, khusus studio miliarder. Kan joglo udah siap. Oh, Terus udah siap. Keluarga pasti cinta. Semakin cinta. Belum punya uang aja cinta silaturahmi. Oke. Oke, menebar kasih sayang. Oke. Kita Nah, lihat videonya ada nggak? ada Pak Contohnya? Juli. Coba Nah, kita lihat video. Nah, ini Bayangin video. nih, rumah miliarder didatangi sak wong desa kabeh ngono lho. Coba lihat ini. 3. Ya Allah. Kita di kota apa? Allah. Ya Allah, takdirkan kami ikut terdidik kematian rezeki, takdirkan kami 1 tahun jadi miliarder. Amin. Setiap bulan rezeki 100 juta. Ya Allah. Syukur-syukur seminggu sekali 100 juta. Amin. Apa itu manjar rezeki? Satu sangat terhubung. Apa itu manjar rezeki? Satu sangat terhubung. Apa itu manjar rezeki? Satu sangat terhubung. Apakah pada sore ini? Alhamdulillah. Jasa. Dahsyat. Oh, gila luar Merinding biasa. Aduh, merinding banget ya. Jadi video ini dibuat ketika kita mengadakan nama acaranya adalah MRTB, meraih rezeki tanpa batas ya. Jadi silaturahmi itu kuncinya belajar. Ini yang di Ada Pak Eko, ada Pak Pak Teguh. Eko, kemudian ada Pak JB, ada Bu Nur ya. Dari Pontianak, Ada Bu Endang. Pontianak. Nah, ini ada dari Purwokerto, Umi ASEAN. Kemudian ada Bu Endang Pontianak tadi, ada Bu Nur kalau nggak salah nyempil tadi di sini. Ada Bu Ima, ya ini adalah bentuk Kalau silaturahmi. grupnya Pak Harun ini kapan ya? Setelahnya ya? Ini ada Pak Harun Pak. Ini ada Pak dari Pak Blora nih. Pak Narto Lampung. juga ada. Pak Narto Oh, ada. subhanallah. Jadi luar biasa. Ini 100 orang training di Oh. sini ya. Ya ini 4 kali dulu 100 Pak, 4 hari. Makanya Pak RB saya langsung Tapi waktu itu doa. Pas begitu doa terakhir ketika kita kita doa, ya Allah mudah-mudahan Pak Juli langsung punya joglo yang besar, rumah yang lebih besar agar bisa kumpulnya nggak pakai dilarang-larang gitu kan. Ya. Dan terbukti Pak, tidak pakai lama. Ini tadi saya ngobrol sama Bu Iji. Bu Iji, kemarin kita ngobrolin Pak Juli biar punya joglo gini. Wah, luar biasa. Diajarin Pak Kang Hari tentang imajinasi. Hari ini terwujud Ternyata Pak Juli. betul, ya. Pak Juli, ini kan silaturahmi. Kita masih kulik tentang silaturahmi Pak Juli. Dampaknya kalau seperti ini sebenarnya apa sih buat teman-teman Pak Juli? udah pasti energinya kan powerful positif Pak Oh, Rengga. itu positif. Kalau energi positif itu hati kan bahagia. Hati bahagia itu kunci sukses. Kunci sukses. Bukan sukses dulu terus bahagia kan? Iya. Kalau hati bahagia kan rasa syukur, rasa ikhlas, rasa sabar, sehingga pikirannya jadi pikirannya keluar baik, pikirannya jadi yang benar, positive thinking, jauh ke depan, tindakannya yang baik, tindakan lurus, kebiasaan baik, Amin. karakter bagus, nasibnya jadi baik. Allahu Nasib Akbar. baik dirinya 100 juta per bulan. Dan meraih 1 miliar yang pertama. pertama. Oh, luar biasa. Itu otomatis itu. tuh. Itu otomatis ya. Nanti kalau di tanggal 4 Mei ya, 4 Mei. kita bicara tentang MSOM, mekanisme sukses otomatis, itu lebih cepat Bapak. Lebih cepat lagi. Sebelumnya kita harus pakai mental block keuangan dibersihin dulu. Oke. Oke, kita masuk ke yang kedua. Tadi silaturahmi sudah Ta'awun. begitu dahsyatnya. Sekarang kita bicara tentang ta'awun. Nah, bisa digambarkan kepada kita nih Pak Nah Ji ini tentang ta'awun. contoh manajemen kita tuh selalu ketika ada apa-apa dikumpulkan dalam satu event rapat topiknya apa, itu ta'awun tolong menolong. Saya paling senang sebelum dulu saya sukses seperti ini tuh saya paling senang mengamalkan surat Al-Azhar. Tapi saya mohon maaf kalau lafalnya salah ya. Tapi saya paling senang menghafalkan artinya keren banget. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw rugi. Semua rugi Pak Ringga. Bapak juga rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, iman, amal soleh. Kemudian ini penting, saling tolong menolong, saling menasihati dengan kebaikan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini kalau dulu saya pas kuliah aja saya pecah-pecah. Oh, beriman jangan sampai turun, harus keyakinan ketauhidan harus dinaikkan, harus amal soleh, amal mulia kan. Kemudian saling tolong menolong, saling menasihati dengan kesabaran. Makanya saya paling senang lagi innallaha ma'as-sabirin. Tidak ada gunanya Bapak Ibu kalau tidak sabar karena Allah hanya pilih orang yang sabar.
Oh. sabar nggak bayar utang, sabar dihina, sabar Iya, difitnah. oke. Ya, gitu. Luar biasa Sudah. dan ya dan Ini ya, ta'awun itu ini tawannya. dalilnya. Dan teman-teman udah sabar Pak Juli sampai 420 hari di handphone saya yang hadir Ya hari ini Allah. luar Karena biasa. ini lebih kayak dakwah dikit ya. Dakwah ya. Mudah-mudahan yang 420 kalau sabar dengan Oh, tangannya dia membagikan itu bisa jadi 840. Sabar lagi bagikan bisa jadi 1,6. Oh, makin baik. Ya kalau Bapak Ibu men-share itu mendakwahkan ilmu ekonomi. Allahu Dakwah. Akbar. Dakwah ekonomi Iya, kita. iya. Subhanallah. Di dakwah kan kadang-kadang dakwahnya tidak hanya siar baitullah. Iya. Teman-teman kenapa kemarin jual beli produk Red Coffee? Enggak salah. Karena menjadi pedagang yang jujur amanah, ya kan? Jujur amanah bersama para nabi terus meninggal mati syahid loh. Amin. Makanya Bapak Ibu fokus di Armada Daily meninggal mati syahid. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya walaupun kita Iya. menawarkan propolis, menawarkan red coffee, itu bukti sebenarnya kita menyebarkan kebaikan ya. Karena produknya kan halal. Ya. Ownernya sudah membangun Armada Daily sertifikasi halal. Oke. Kalau udah halal mau apa lagi? Oke. Nah kita mau kejar apa sih? Iya, iya, Di iya. dunia udah dapat, kejar akhirat dunia dapat. Oke. Kejar reward akhirat lebih cepat lagi. Amin, Gitu. amin. Ya Pak Juli sambil nanti kita sapa ini ada Saniati asistennya Allah masobirin bener banget ya. Oke, fokus di admin Adi meninggal mati syahid Allahu Akbar kata Bu Eni Pak ya. Jadi teman-teman jangan lupa masukkan pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan yang Ya. bisa langsung saya tanyakan nanti langsung tanyakan ke ada Pak Raka. Jos 100 juta per bulan 1 miliar yang Ya, pertama. saya prihatin masyarakat artis ganteng urung suge-suge. Oh gitu ya Pak. Tapi saya lihat dia kadang-kadang nggak fokus. Oh, Tapi nggak sekarang udah fokus kayaknya. Amin. Gara-gara lockdown. Tapi Masyarakat. janji sama saya, masyarakat nanti nggak lockdown ke sini loh ya. Iya. Wah, bisa tersaingi saya jadi host. Lu nggak Karena apa-apa. dia lebih hebat Pak dari kita. Paling nggak bina Gitu. jamaah. Oh, siap. Oh, iya toh, yo. Kita mulai kata saingan itu masa lalu. Oh gitu, siap. Kita nggak ada Kita persaingan. bersama bersama. Cabut-cabut. Oke. Cabut. Masyarakat kita kerjasama bikin ini lebih hebat lagi. Nah, nggak ada Amin. kata persaingan. Sip. Persaingan numbuh rambut boleh. Oke, Nah, lanjut. Pak Juli Awal. ini ada video yang bagus dan ini dari seorang wanita miliarder nih Pak Juli. Gimana? Yang saya pengen coba tampilkan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di Ya, rumah. sip. Kemudian untuk meraih 1 miliar yang pertama. So, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dan emak-emak, nih saya tampilkan seorang kata-kata dari miliarder dan bagaimana kemudian ini meresap di kita semua. Seandainya 5 tahun yang lalu ketika saya dikenalkan usaha ini, saya malu menjalankan karena saya kedua dosa mengandang orang ke tanah suci tidak terbayang hari ini. Saya bisa umroh 15 kali, haji orang tua saya tiap tahun bisa berangkat, anak-anak saya, tante saya bisa mengumrohkan 13 orang yang tahun dari hak usaha ini tidak terbayang oleh saya seandainya dulu saya tidak menjalankan armada dekat pidana. Seandainya dulu saya menolaknya, saya tidak hijrah ke usaha ini, saya tidak terbayang punya rumah, tidak terbayang punya mobil baru, tidak terbayang bisa keliling dunia. Bukan karena ilmu S2 saya, bukan karena ilmu yang saya miliki, kan. Saya terburu. Tuhan, 2010 saya dikenalkan usaha ini. Oke, sampai bingung mau ngomong apa mendengarkan kata-kata wanita yang luar biasa ini dan saya mengenalnya sebagai sosok seorang ibu
bukan hanya buat 2 orang putra-putrinya, tapi juga ibu untuk para muslimah miliarder, ya muslimah milioner. Kenapa akhirnya beliau pun diliput oleh sebuah majalah namanya El Sinta. Waduh, saya merinding. Jujur ini bacanya merinding nih. Ciptakan miliarder muslimah. Siapakah beliau? Kita sapa orang yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ingkris? Alhamdulillah. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Bu Ingkris, tadi saya sama Pak Julia lagi ngobrol-ngobrol santai dan teman-teman kita sambutannya luar biasa. Hari ini sudah ada berapa ya? Hampir 416 orang. Subhanallah. Oke, Bu Ingkris bisa nggak kepada kita gambarkan apa yang Bu Ingkris bangun sama Bapak selama ini sampai akhirnya meraih penghasilan yang luar biasa, dan kemudian apa sih yang bisa jadi pesan buat kita ketika kita menjalankan silaturahmi. Tadi Bu Ingkris bicara tentang tahun di panggung yang luar biasa megah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra miliarder di seluruh Nusantara, salam jumpa lagi dengan kami dari Yogyakarta. Semoga Bapak Ibu yang berada di rumah saat ini dalam kondisi yang selalu sehat. Sehat itu adalah sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, dan terutama sehat ATM-nya, kata Pak Yuli ya. Jadi kita dalam rangka menuntut ilmu, namanya mengkaji ilmu, memberdayakan apa yang sudah Allah ciptakan dari diri kita ini, sehingga nanti bisa memberi manfaat kepada orang yang lebih luas lagi. Mungkin kita baca ya Pak ya, hadis riwayat Baihaqi ini. Jadi Nabi bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Jadi selain kita yang berilmu, kita menuntut ilmu, kemudian orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Ya, artinya kita memang diminta untuk selalu mengejar ilmu gitu, karena ilmu itu kan nur, cahaya. Jadi kalau udah namanya nur, kalau kita banyak ilmunya, insya Allah nanti jadi bisa memberikan cahaya bagi yang lain. Dan ini bukti bahwa ternyata teman-teman ini sedang menuntut ilmu. Kalau mereka sedang dianggap ini sedang mendengarkan ilmu, begitu ya. Oke, luar biasa. Kita kan sampai pada konsep yang silaturahmi, kemudian ta'awun. Nah, ta'awun ini kan memuliakan. Salah satu konsep memuliakan ini saya sendiri kan diajarin sama Pak Juli, Pak Ringga ya, ketika memuliakan ini memang harus hijrah. Saya sendiri kan orangnya cuek sebenarnya Pak. Saya sebenarnya orangnya cuek, dan saya dari lingkungan yang dulu di apa namanya individual, karena saya orang kota. Orang kota kan pokoknya ininya sendiri ya, mencapai sendiri. Kemudian caranya Allah melatih saya tuh luar biasa ternyata. Jadi ya bagi teman-teman atau para mitra yang selalu mengalami kondisi nggak enak, kondisi itu sebenarnya latihan-latihan yang udah Allah berikan. Jadi saya sebenarnya dulu orang yang punya ya orang tua saya. Kemudian dengan Pak Yuli kan kondisinya apa namanya ya bukan drop ya. Kontrak rumahnya 7 kali gitu, pindah rumahnya kayak sarang burung gitu. Itu saya dipaksa sabar sama Allah gitu. Ternyata itu loh Pak. Jadi ketika disabar kan nanti Allah kasih tambahan ya gitu. Jadi saya emang terbiasa akhirnya untuk sabar, menerima dan adjust ya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi. Kemudian saya Pak Juli jadi RT, harus bersosialisasi, harus menyapa orang. Waktu jadi RT tuh lucu loh Pak. Di lingkungan kami itu kan kita di Islamik ya. Jadi Pak Juli tuh ketika terpilih jadi RT gini, tok 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 tok, kenalkan kami RT-nya gitu Pak dari Pak Juli, bukannya kita didatengin, enggak, beliau dengan timnya namanya Sakti ya, tim Sakti itu berlima gitu, ada bendahara dan sebagainya berlima, itu datangi satu persatu warganya, terus betul-betul Pak Yuli itu melakukan pelayanan kepada umat gitu loh, dan saya tuh belajar di situ Pak gitu loh. Setiap malam itu didatengin sama tetangga untuk konsultasi, untuk diskusi gimana agar di lingkungan ini, kan kita di Islamik tuh terbangun nilai-nilai spiritualnya. Masjidnya agak jauh, akhirnya kita buka pengajian di jalan. Gimana supaya akhirnya akrab, kalau pengajian aja kan rasanya di Jakarta ya Pak ya. Jadi
agak apalagi teman-teman kita yang belum pakai hijab gitu ya, itu agak akhirnya terus Pak Yuli buka biar kumpul warganya karaoke bersama. Makanya saya dulu dikenal rocker. Karena itu ya. Iya, itulah caranya Pak Yuli membangun silaturahmi. Caranya Bapak. Padahal waktu itu belum sampai belum, ini, Pak, ya? belum. Pak Yuli sudah mempraktekkannya langsung. Silaturahmi itu. Hanya itu. seorang RT ya. RT, kemudian di lingkungan akhirnya dipilih jadi RW. Ya sama Pak, ketika dipilih jadi RW, ya Pak Yuli itu orangnya kan memang tertib, yaitu yang beliau jaga. Jadi beliau jaga betul sampai mengatur di RW-nya itu ya, kalau sumur harus 9 meter. Sumur aja diatur. Karena harus gini, tetangganya jangan sampai kekurangan. Ketika di musim kemarau, kalau orang berlomba-lomba sumurnya 100 meteran, itu gimana tetangganya? Ketika musim kering kan tetangganya nggak dapat. Pak Juli memikirkan sampai itu ya, seperti Bu? itu. Allah. Sampai itu ya, kalau saya kilas balik bagaimana Pak Yuli membangun silaturahmi di lingkungan kita itu, misalnya ada parkir memang di depan rumah. Oh iya. Tapi betul. itu kan jalan. Betul, jalan umum. Jalan umum itu bukan rumahnya, itu milik publik. Sehingga ketika orang parkir di depan rumahnya, Pak Yuli kemudian digembosin atau diberi surat teguran. Gitu. Akhirnya disediakan tempat-tempat untuk parkir, disediakan, tapi tidak boleh parkir di depan rumahnya. Bayangin Bapak, satu gang, satu jalan yang diisi hanya bisa 2 jalan nih, 2 mobil. Orang depan sini bilangnya ini kan depan rumah saya, dia parkir. Yang depannya juga parkir, kan akhirnya nggak bisa jalan. Ya. Nah seperti itulah Pak Yuli memikirkannya. Allahu Akbar. Jadi teman-teman kayaknya juga nggak aneh ya Bu, bukan sesuatu yang luar biasa mungkin buat Pak Juli, karena membangun silaturahmi sudah dia bangun sejak dia sudah prinsip-prinsip ekonomi yang beliau bangun itu sebenarnya prinsip ekonomi sebenarnya, bahwa ada hak publik, ada hak private atau hak yang dimiliki oleh orang, ada juga harus menghargai, yang lebih dihargai lah adalah hak-hak orang lain, hak publik gitu. Mungkin kita sebut dengan hablum minallah, hablum minan nas gitu. Dan sekaligus sekarang beliau mengajarkan kita untuk hablum minallah, hablum minan alam. Kalau bicara tentang orang tua kita yang satu ini memang nggak akan habis-habisnya. Tetapi yang takjub buat saya malam ini adalah Pak Juli sudah menanamkan itu sejak beliau jauh belum semasuk seperti sekarang. Belum ya. Jadi sudah membangun silaturahminya langsung. Silaturahmi. Jadi kalau sekarang istilahnya diterapkan, Pak Juli bilang menyapa tadi tuh ya, menyapa teman-teman itu bukan. Itu memang beliau, jiwanya beliau itu seperti itu Pak. Iya, dan saya jadinya ketarik gitu. Jadi karena kalau saya mau dapat rezeki yang lebih dari silaturahmi, ya saya harus hijrah, ketarik diri gitu loh. Ini yang luar biasa, yang saya mungkin kita tidak akan pernah dapat dari seorang pemimpin. Bu Inggris, nilai-nilai apa lagi dari, kan tadi silaturahmi sudah terbangun. Terus kalau nilai ta'awunnya sendiri seperti apa Pak Juli membangun bersama Ibu untuk teman-teman? Kalau selain sedekah ya, kalau sedekah itu beliau tuh punya prinsip yang agak beda. Kalau beliau tuh sedekah gini, yang penting kalau Bapak sedekah yang penting ikhlas apa yang besar? Harusnya bisa. Orang bilangnya yang penting ikhlas, biar 1000 tapi ikhlas. Kalau Pak Yuli nggak mau gitu. Ya, yang penting besar. Ikhlas nggak ikhlas terusin aja, nanti juga lama-lama ikhlas. Iya, ikhlas tuh memang harus dipaksa gitu. Ya akhirnya kayak misalnya mengumrohkan orang kan nilainya tinggi juga ya Pak ya. Dan setiap tahun kan harus 13 orang yang kita umrohkan. Dihitung angkanya saya mikirnya ya Allah banyak banget gitu ya. Tapi karena beliau bahwa itulah namanya leverage. Leverage sampai dikeluarkannya di awal. Begini, Bu Inggris mau dapat reward nih yang 2 miliar ya. Bu Inggris mau 2 miliar, keluarkan dulu 10%-nya gitu. 10%. Di depan, padahal belum tentu dapat ya. Bu, biar teman-teman nih, kan teman-teman pengen dapat 1 miliar yang pertama. Ya. Berarti wajib dong dia sedekah langsung. Iya, keluarkan dulu di depan. Langsung keluarkan di depan. Iya, kita tos-tosan sama Allah. Tos-tosan sama Allah. Iya, kalau Bapak gitu. Oke, siapa yang mau dapat penghasilan 100 juta per bulan? Pengen dapat 1 miliar yang pertama? Ilmunya adalah tos-tosan sama dulu Allah. Di depan. Keluarkan di depan. Iya. Bu Inggris, apalagi yang bisa diambil oleh kita dari seorang
Juli Irmayanto dan seorang Ibu Inkrisa Supartina yang kemudian membangun ini sampai sekian, dan pada akhirnya mulai terasa oleh saya perjalanan ini. Kalau kemarin kan Kang Hari menggambarkannya, pilih mana? Penghasilan 100 juta sekarang atau 100.000 tapi multiply. Nah, Ibu yang saya tahu, saya ini itu memilih akhirnya, ayo Pak Ringga, kita memilih yang 1.000 dulu gitu. Apa sih nilai yang sebenarnya dibangun oleh Bu Inggris sama Pak Juli? Kalau soal multiply itu saya mungkin ada analognya ya Pak Ringga ya. Jadi kalau Bapak itu memang sangat menyukai leverage-nya itu adalah dengan guru-guru. Jadi kalau dihitung orang-orang masa lalunya, guru siapa dulu waktu kita awal di Armina Reka Perdana, kita kan sering ditolak orang Pak ya, sering ditolak orang ketika mensiarkan rumahnya Allah. Di masjid aja kita diusir waktu itu ya, nggak boleh nih ngomongin uang gitu ya. Udah, karena itu mungkin karena orang-orang banyak nggak tahu apa yang dilakukan. Bapak langsung jual mobilnya. Tadi kan jual mobil untuk DP umroh 13 orang. Begitu sudah diturunkan, kita bilang sama anak-anak, kita turunkan harga mobilnya. Jadi 20 juta untuk bayar DP umroh. Tapi kemudian karena orang banyak nolak, Bapak itu bilang gini, pokoknya harus sukses, dijual aja mobilnya. Dibelikan DP umroh, Pak. Dibelikan DP umroh. Orang yang nolak, guru TK, guru ini Bapak, satpam, semua didaftarin. Yang nolak tadi? Iya, didaftarin semuanya. Subhanallah. Jadi sedekahnya Bapak sampai ustadz itu beliau itu kan. Kita belum bisa mengumrohkan, ya udah kita kasih DP-nya dulu. Free tanpa bayar. Oh, luar biasa ya. Jadi sebuah perjuangan itu pasti tidak hasil itu tidak akan mengecewakan proses itu. Dan beliau tidak pernah lupa dengan orang-orang yang berjasa. Sampai saya sendiri heran kok beliau senang sama Pak Karno, senang kemudian beliau kan keturunan dari Panembahan Senopati, itu nggak lupa gitu loh dengan asal usulnya dulu gitu. Saya kan paling tahu sampai berapa di atasnya saya. Kalau beliau tuh sampai atas itu tahu gitu, ya Allah. Jadi beliau memang cari wasilah-wasilah itu. Apakah itu bagian dari silaturahmi? Itu kan silaturahmi Bapak. Jadi silaturahmi Bapak itu bukan hanya kepada yang hidup, tapi juga bersilaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Karena wasilah itu nggak akan pernah terputus. Karena itu memberikan energi. Mungkin orangnya masih udah meninggal, tetapi energi yang beliau tinggalkan, energi itu kan nggak pernah hilang Pak. Energi itu hanya bisa berpindah. Dan Bapak mengajarkan saya untuk mengejar energi terbesar. Energi terbesar untuk mengejar energi terbesar. Energi terbesar di tempat orang-orang yang mulia. Di tempat orang-orang yang mulia. Makanya dikejar itu. Subhanallah. Ini malam ini lihatnya kita santai, tapi begitu Ibu masuk kayaknya memang banyak nilai-nilai yang ditanamkan sama Pak Juli kepada ini. Bu Inggris, sebelum kita memanggil Pak Juli kembali ke tempat kita, saya pengen dapat juga pesan dari Bu Inggris. Apa yang harus dilakukan teman-teman, dan kondisi saat ini kan tidak bisa silaturahmi ya Bu, sudah harus ketemu orang. Kadang kalau saya kan orang promotor TV nih Bu ya, punya mitra tuh banyak kan orang feeling. Orang feeling tuh selalu bilang, saya kan harus ketemu orang Pak Ringga gitu. Iya. Nah, pesan apa yang Bu yang bisa disampaikan agar tetap itu silaturahmi terjalin, dan kemudian efeknya itu menjadi sangat dahsyat meraih 1 miliar yang pertama. Oke? Siapa yang mau dapat 1 miliar pertama? Ditulis ya di kolom komentarnya, jangan lupa. Dan buat mama, buat ibu-ibu, dengerin nih pesan Bu Inggris untuk kita semua tentang apa yang harus dibangun silaturahmi di era saat ini. Silaturahmi dan ta'awun ya Pak ya, baru kita dua ini. Dalam silaturahmi itu kan membangun koneksi, membangun hubungan. Dalam membangun hubungan dan koneksi ini kita harus meyakini bahwa tidak ada batas. Tidak ada batas antara kita, sehingga misalnya ada yang sudah meninggal, kita kirim doa. Teman-teman yang di luar sana kita kirim doa. Kita kita sebut dia dalam doanya, sehingga akhirnya nyambung, walaupun secara fisik tidak bertemu, tapi kan sekarang sudah ada WA, ada Facebook, ada
apa ya, cara-cara untuk bertemu gitu, telepon gitu. Ini itu kan tadi di 2 nilai ya Bu Ingkris ya. Iya. 2 nilai yang ditanamkan Pak Juli kepada kita semua. Dan kan masih ada STM yang M ini kan memuliakan. Oke, ini apa yang bisa dibagi kepada kita semua, di-share kita semua tentang foto ini dan tulisan yang bukan golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengerti. Jadi memang jiwanya Pak Yuli itu visioner ya Pak ya, dan beliau berusaha mencari atau mengejar orang-orang yang mempunyai visi yang akhirnya nanti punya strumnya, punya energi yang bisa bersama untuk biasanya tuh ketemu dengan orang-orang yang visinya sama. Nah, salah satu yang beliau yang sekarang ini adalah Pak Bunda Guril. Bunda Guril orang yang sederhana tetapi punya visi yang besar. Akhirnya Pak Yuli bisa connect dengan beliau, dan Pak Yuli sering mendapatkan inspirasi, doa, dan mendapatkan energi dari kemuliaan-kemuliaan yang dipancarkan oleh Bunda Guril. Dan ini adalah salah satu tokoh wanita, tokoh Indonesia, tokoh Muslim yang sangat beliau kagumi. Bapak sangat mengagumi Bunda Guril. Oke, mungkin enaknya saya tampilkan videonya ketika Pak Juli bertemu Bunda Guril. Dan bertemunya di Baitullah. Di Baitullah ya. Dan sebenarnya nggak janjian katanya. Itulah rahasianya gitu. Ketika kita sering connect gitu secara hati, doa itu nanti otomatis ketemu. Tidak perlu direncanakan. Tidak perlu direncanakan. Oke, kita dengarkan pesan-pesan apa yang dari video yang luar biasa ini, dan apa sih yang disebut dengan memuliakan tadi, dan contohnya yang digambarkan langsung oleh Ibu Hajah Daneri Gulir dan Pak Dr. Andes Juli Irmayanto. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahim, hari ini kami di depan berdoa kepada ya Allah, berilah para didikan mereka dan kami yang banyak yang barokah ya Allah, bahagiakan rumah tangganya, jadikanlah anaknya anak yang soleh berikan dirinya bermanfaat dan hidup kami mudah-mudahan seluruh kehidupan mereka berada meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan suatu waktu dipastikan dalam kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak ya Allah, ya Allah, sukses dalam kehidupan kami, jadilah kami sukses, sehat, kaya, berkah ya Allah, ya Allah, doa kami ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bikin jaya, putus yang kaya, kita punya soleh-solehah, semuanya dunia terusik, menjelang husnul khotimah, ketemu di surga Allah. Semuanya bisa umrahkan, hartanya semakin jaya, amin 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 amin. Rasanya nikmat yang luar biasa malam ini, subhanallah. Allah kasih karunia yang luar biasa di tengah ketika kita belajar tentang sesuatu yang rasanya memang tidak ada hubungannya ya antara syiar yang mungkin buat sebagian orang apa sih bergabung dengan Armina Daily, tapi ternyata banyak sekali yang malam ini, bahkan baru 2 aja saya sudah merasakan begitu besarnya energi yang dipancarkan oleh Pak Juli Irmayanto, Ibu Inkrisa Supartina, bahkan beliau menggambarkan melalui seorang Ibu Hajah Daneri Gulir. Saya sudah manggil Pak Juli lagi untuk bergabung, dan saya pengen dapat juga insight dari Pak Juli tentang memuliakan itu seperti apa, dan kenapa materi ini harus menyampaikan Bunda Guril gitu Pak Juli. Ya Allah, tadi saya mendengarkan jawaban Bu Inggris itu di luar perkiraan saya Pak Ringga. Ternyata Bu Inggris itu punya kekuatan kecerdasan. Makasih Bu Inggris. Saya malah yang nangis tadi. Ya Allah, karena pesan-pesan saya apa ya? Ya namanya pikiran itu kan pikirannya orang baik, itu kan karena perasaan.
kalau di dalam hati kita tuh perasaannya selalu bahagia, seperti kita sudah merasakan surga, itu kan akan menentukan pikiran jauh ke depan, pikiran positif terus menerus menjadi tindakan, jadi kebiasaan, dan karakter itu mengkristal. Akhirnya nasib pun yang dikasih Allah udah menjadi yang terbaik. Dan pasti kalau sudah menjalankan apa yang diingin Allah, apa Rasulullah, udah pasti kita digaransi yang terbaik. Kalaupun belum, itu hanya masalah waktu, itu harus diingat. Kenapa pas memuliakan saya ambil videonya Bu Guril? Karena waktu saya di Baitullah tidak nyangka, pas sudah di Baitullah Bu Guril WA saya, Pak Yuli ada di mana? Saya di sini. Ibu di mana? Saya di depan Baitullah. Kok sama? Langsung kita tawaf bareng, terus akhirnya di depan Multajam kita doa bareng. Yang paling mengagumkan adalah handphone saya nggak bisa merekam. Coba, saya merekam video ini nggak bisa. Yang merekam ini Pertama kali terus saya pinjam punya Bu Guril. Coba, jadi Bu Guril nggak tahu cara menggunakannya. Terus Bu, tak pinjam, saya pertama kali megang bunda Bu Guril, terus saya coba rekam ya. Jadi saya harus pakai punya bunda Guril. Saya nggak bisa, padahal kurang apa hebatnya handphone saya, ketika nggak bisa hidup. Terus saya rekam semampunya, kata-katanya bahasanya sama, ingin menjayakan kita semuanya, ingin mensejahterakan kita semuanya, Arminaris pengen jaya, kita semua. Artinya kalau Bunda Guril sebagai yang tertinggi aja berdoa begitu, saya sama, ya udah pasti Allah kabulkan. Persoalan belum masalah waktu. Jadi kalau sekarang teman-teman ketemu dengan saya jadi minader jutawan, itu karena doa-doa Bunda Guril. Karena doa pemimpin yang adil itu dikabulkan sama Allah. Doa orang yang berpuasa sama doa orang terdolimi, itu saya yakin. Ini Pak ya. Dan Bunda Guril walaupun sudah kaya raya memuliakan siapa saja. Saya juga senangnya itu. Memuliakan tuh tidak harus sama guru. Kalau guru wajib. Kalau nggak memuliakan putus hubungannya. Memuliakan orang-orang teraniaya. Apalagi sekarang ini banyak orang susah, dan kita ini saya yakin menjadi pejuangnya ekonomi melalui Armina Daily. Bapak Ibu, ayo saatnya kita jadi miliarder, bisa asal gunakan tenaga, pikiran, hati, bisa. Karena makanan Bapak kan sama saya sama. Jadi saya semangat karena saya yakin. Coba bayangkan Rasulullah dulu kayak apa? Rasulullah itu umur 40 tahun dapat wahyu. Wahyunya ada di mana? Di Gua Hira. Bapak Ibu naik Gua Hira, tidak ada makanan, minuman. Kanjeng Nabi Muhammad naik Gua Hira. Saya pernah berapa kali itu tidak kuat badan saya. Padahal bawa makanan, minum, duit banyak nggak ada artinya. Kanjeng Nabi menjemput wahyu di Gua Hira, digerakkan hatinya oleh Allah. Ditemui oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sana. Dan Nabi Muhammad pun iki sapa nggak ngerti. Sudah dapat wahyu pun ditolak, dihina, dianggap gila. Lah gila dianggap gila aja takut. Jadi kalau saya bayangin Nabi lebih berat. Saya bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Masa ditolak teman-teman, ditolak, tidak daftar, masih bingung, mengeluh. Suami nggak ngizinin, mengeluh. Kalau sudah kaya mesti suami ngizinin kok. Ayo saatnya perjuangkan. Ini adalah sebagai kepanjang tangan Nabi Muhammad untuk mensiarkan rumahnya Allah, mensiarkan menjadi pedagang jujur amanah. Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya tapi hidup sederhana. Itu. Dan saya yakin kalau udah pakai dalil itu kuat banget Pak Ringa. Itu memuliakan pasti guru. Karena tidak ada kata-kata yang tadi Pak Ringga saya ambil dari hadis luar biasa. Biar Bapak Ibu hari ini saatnya kita harus introspeksi diri. Kita baca bareng. Nih, memuliakan guru.
Saya ambil tadi malam baca sampai jam 1 malam, saya nyari mana yang membuat kita harus kuat. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku laksana orang tua bagi anaknya yang mempunyai tujuan menyelamatkan dari api neraka, dan ini lebih penting daripada para orang tua yang menyelamatkan anaknya dari api dunia ekonomi. Dan dari situ hak pengajar ilmu agama lebih agung daripada kedua orang tua. Tuh, guru. Karena orang tua sebagai sebab keberadaan anak di dunia fana, sedangkan ilmu sebab mendapatkan kehidupan kekal di akhirat. Dan andai tidak ada pengajar, tidak ada guru, maka sesuatu yang timbul dari ayah menyelamatkan dari api dunia ekonomi akan menggiring pada kerusakan selamanya. Jadi teman-teman suka salah. Saya kan pernah tanya sama Ustadz Kai Haji Tengku Zulkarnain, Ustadz, kalau saya punya murid nggak menghindari gurunya terus mengkhianati guru apa? Wah, dia sampai bilang, kalau seorang anak durhaka sama orang tua akan mengampuni dosanya nggak? Iya. Pasti kan? Pasti. Tidak mungkin orang tua tidak ngampuni. Tapi kalau murid durhaka sama gurunya, malah jelekkan gurunya yang pernah menjadikan kita jadi hebat besar. Gurunya nggak tahu kalau dikhianati, Pak Ringga. Gurunya nggak tahu. Dia pergi aja, guru itu akan mengajar pada murid-muridnya, tapi dia menjelek-jelekan. Putus, Pak, semuanya. Keberkahannya hilang, semuanya putus. Makanya yang itu harus hati-hati. Ini yang bilang bukan saya, dan hadis dan guru. Makanya saya kalau Bapak Ibu, salah satu resep saya mungkin adalah selalu berupaya memuliakan. Makanya harus kita ahli MLM, ahli memaafkan, ahli melupakan apa saja yang menghina, mengkhianati, menfitnah, ahli untuk memaafkan. Memaafkan, lupakan, maklumi. Amin. Itu Pak. Ya Rob. Aduh, Jadi ya Allah, sebelum nangis kita ya. masuk ke materi video terakhir, saya pengen juga insight kepada teman-teman. Apakah yang dimaksud dengan ini adalah termasuk adalah leader kita? Kan leader juga adalah penyebab kita ada di Armina Daily atau Armina Reka. Jadi ketika misalkan kita mungkin berselisih paham ataupun dengan leader yang menjadi wasilah kita, sebaiknya memang itu juga tidak perlu terjadi karena itu bentuk dari memuliakan. Ya, otomatis. Karena di jaringan itu otomatis ada networkingnya kan. Ya. Wasilah. Makanya kan saya sampaikan pada teman-teman, kalau jamaahnya pergi biarin aja. Mau pindah biar, yang salah sebenarnya muridnya. Gurunya nggak salah. Guru udah disiapkan. Kan nggak ada rezeki tertukar. Tidak ada rezeki tertukar. Iya. Kalau sabar pasti akan dikirim Allah. Kan sekarang saya sampaikan kayak Bung Karno. Kirimlah 10 orang pemuda untuk membangun Indonesia kan gitu. Lah ke Armina juga sama, kirim 10 orang bisa besar Armina Daily. Buktinya Pak Ringga dikirim satunya jadi. Amin. Gimana Pak Harun? Oke. Gimana Bu Novi? Bu Eli? Enggak Oke. Ya, gitu Pak Ringga. Kita masuk ke materi yang banyak. terakhir tentang tadi kan sudah bicara tentang silaturahmi. Ya Allah, hari ini sebenarnya nggak pengen banget bawa nada sedih gitu ya, pengennya ceria. Ternyata memang Allah mengajarkan kita untuk belajar ya. Tidak ada yang salah, tapi memang ini luar biasa ya. Saya sampai kehabisan kata-kata. Baik, kita akan bicara materi yang terakhir Pak Juli tentang jaya bersama gitu ya. Nah ini fotonya belum sempat saya ganti. Pak Ringga, sebelum ke jaya bersama, ada video-video dari tadi saya minta dari grupnya Pekanbaru, kemudian Bu Novi tapi nggak muncul. Mungkin dari Pekanbaru wakil, karena Armina Daily kan sudah merambah ke seluruh Indonesia. Ya, siap. Yang kemarin beliau dapat hadiah ke Jepang ya. Iya. Videonya bagus. Ibu Andin ya, sang miliarder dari Andin. Nah kita dengar sebentar. Si musiknya masih jalan. Yang di depan Pak Ringga. Salam baitullah, Allah Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nggak mengira sekalian STMJ itu keren banget ya.
Bu Inggris yang luar biasa menggunakan hati, mengungkap masa lalu. Aduh, saya air mata netes banget. Ternyata beliau satu persatu. Yang sana, yang satunya Pak. Aduh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada pas di depan Universal Studio Jepang. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama Bapak Juli Irmayanto, sang miliarder, penulis buku 1 tahun jadi miliarder. Dan kita akan cerita berbagi ngobrol sama Pak Juli bagaimana sih cara menjadi miliarder. Kalau mau jadi miliarder, kunyit harus ketemu fakultas miliarder. Yaitu harus ketemu guru miliardernya, punya ilmu miliarder. Yang kedua harus langsung action, kerja cerdas, kerja hati, sama kerja sungguh-sungguh. Satu lagi bisa menemukan kendaraan terbaik tercepatnya apa. Di Indonesia ada ratusan biru umroh haji, ratusan networking, tapi yang insya Allah syariah itu tidak banyak. Salah satunya Armenia Daily. Armenia Daily itu perusahaan yang berdiri 1 tahun yang lalu, tapi pemiliknya udah triliunan, Bu. Pengguna Guril sudah punya perusahaan 30 tahun, sukses, dan penggunanya kita semuanya jadi miliarder, insya Allah lebih jadi miliarder. Saya doakan yang Bapak Ibu bergabung di Armenia Daily, grupnya Bu Adin, tahun miliarder akan di tangan Anda. Syukur-syukur 3 bulan. Itu Bu Adin. Ya, terima kasih. Salam dari kami Universal Studio Jepang. Allahu Akbar. Nah, ini yang satu dari di rumahnya silaturahmi, kita rumahnya silaturahmi ya, bentuk silaturahmi. Kita lihatkan bagaimana Pak Juli kemudian bersilaturahmi langsung ke rumah leadernya di Jatinangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Malam ini malam Minggu, orang-orang semua pada tidur, kami malam Minggu ya. Kami belajar dari guru-guru kami yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya sudah didatangi semuanya. Bu Inggris, Premier 33 miliar, Premier wanita tertinggi nih. Kemudian Pak Juli, penggerak umroh terbesar di Indonesia, datang Pak Subhan, beliau seorang doktor yang dengan segala kerendahan hatinya ingin belajar dari Pak Juli. Ada Pak Ustadz juga nih, Pak Ustadz Agus, dan semua leader-leader yang sangat luar biasa. Mungkin ada statement closing nih Pak untuk besok acara di Assalamualaikum. Allah. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak, kita semuanya insya Allah jadi miliarder semuanya. Amin. Penting ikuti apa kata guru miliarder, Bu Ane Surati, Bu Inggris, Pak Yuli, dan semua miliarder ikuti. Kemudian amalkan dengan sungguh-sungguh, kemudian kerja keras dan kerja cerdas, dan punya kendaraan terbaik yaitu Armenia Daily 1 tahun dan miliarder. Amin. Sudah bulan siapa pengen? Saya. Untuk seminggu. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tepuk tangan semuanya. Oke. Itu yang luar biasanya dari seorang Juli Irmayanto. Walaupun beliau sudah besar, tapi masih tetap mendatangi para leadernya dan juga bersilaturahmi. Suatu bentuk ya. Tadi Bu Inggris cerita tentang tok ke rumah-rumah aja udah luar biasa buat saya. Sekarang tok ke rumah antar kota. Waktu kemarin sih sempat ya pengen ke rumah saya, tapi nggak jadi karena saya tidur. Oh iya. Oke, kita sekarang materi yang terakhir. Tadi sudah bicara silaturahmi. Kita bicara tentang ta'awun, memuliakan, dan sekarang bicara tentang jaya bersama. Nah, ini sebelum Pak Juli bicara, saya pengen tampilkan juga singkat aja. Ini ada cerita tentang Woi, subhanallah. Berapa ribu deh? 2.000 ya? 5.000 berapa? 3.000 ya? Ya Pak JB ya, dari belakang sudut ya. Ya Allah. Kenapa saya tampilkan ini?
Kemarin Kang Hari kita lagi ada training sama Kang Hari Pak, training HCR. Di materi pertama beliau mengatakan apa sih yang Anda bayangkan dengan adanya COVID-19 after nanti misalkan. Terus saya bilang, saya membayangkan adalah ya Allah ada 10.000 orang, mungkin juga bahkan lebih berkumpul di satu tempat dan merasakan miladnya Armina Daily dan ada panggung kemenangan di mana orang-orang yang saat ini sekarang ini berjuang di tengah-tengah Covid berkumpul bersama dalam satu panggung dan itu adalah kejayaan bersama. Allahu Akbar. Dan kenapa tiba-tiba digerakkan lagi dengan perasaan ini, mudah-mudahan ini akan berulang karena sukses itu berulang, kejadian juga berulang dan insya Allah kesuksesan buat kita semua berulang. Pak Juli, apa yang bisa dibagi kepada kita tentang materi jaya bersama ini, Pak Juli? Ini juga hadis yang saya paling senang ini untuk introspeksi diri kita. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang utuh. Ngerinding itu. Sebagiannya saling menguatkan dengan yang lain. Kalau salah satu sakit, yang lain akan sakit Pak Ringga. Saya baru bangun joglo aja, saya setiap hari datang bangunannya ternyata harus dari pondasi dari bawah. Terus saya bikin penteng, merakit joglonya ini Pak Ringga. Ini kan pakai hati bikinnya Pak. Kalau pakai akal aja nggak bisa Pak ya. Pakai rasa. Ini ada kayu semar semua ini kayu jati, sejati urip. Jadi yuk kita sama-sama sekalian tidak bisa jaya sendiri. Jaya kelompok aja nggak bisa, tapi jaya bersama. Kita sama-sama menjayakan diri kita, keluarga, dan seluruh komponen di Armina Daily. Kita naik panggung kemenangan menuju kejayaan ekonomi umat Islam lewat Armina Daily. Dan ketika Pak Ringga tadi membawa afirmasi masa lalu, itu berarti udah membayangkan. Kalau Bapak Ibu tadi kagum, merasakan, itu akan terjadi. Karena harus pakai perasaan, bayangan, imajinasi. Gitu Pak Ringga. Kalau Pak Juli hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk sama-sama membayangkan bagaimana kita menulis, ayo jangan lupa ditulis meraih 1 miliar yang pertama. Terbayang oleh kita nanti para miliarder itu satu panggung seperti tadi mungkin. Allahu Akbar, ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu kami merinding. Pokoknya semua serba mungkin kok. Ya. Nah, ini ada satu lagi video yang paling tidak saya sangka. Seorang motivator bersatu bersama seorang mentor bersama turunannya di Baitullah. Ini juga nggak janjian. Mana mungkin saya jamin. Memang satu pesawat. Tapi pas begitu di Baitullah itu nggak bisa ketemu. Ini ada Kang Hari Bermasa. Mohon izin Kang Hari kita tampilkan. Ada videonya Pak Ringga? Ada. Nah, kita lihat ya. Dan sekalian kami hari malam ini hakim membatalkan eyangnya, kemudian Bu Iki membatalkan siapa? Ajudannya Pak Karno. Ini panggilan saksi, Allah menggerakkan. Jadi kami bukan anaknya, tapi saya Pak Karno, Pak Harto, Bu Iki, yang dan nanti akan lagi. Di orang pribadi kita batalkan. Ya Allah, pemimpin Indonesia 2008 pemimpinnya seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Amin. Berengkar hari apa ini? Belum pernah dengar video. Belum pernah dengar. Apa? Kata hati. Itu namanya breakthrough. Itu namanya terobosan. Sampai barusan mikir iya ya, bisa ya. Oh kan Rasulullah juga nyuruh cintai Allah, Rasul dan ulil amri, pemimpin-pemimpin. Dan itu adalah bentuk cinta. Jadi muhasabah tadi sore itu berhasil rupanya. Karena jadi bentuk cintanya jadi bukti. Membadalkan, siapa yang mau membadalkan? Ya, belum tentu ada orang. Bisa jadi anaknya cucunya nggak paham kan? Ya. Kami saya yakin berkali-kali ya. Apa yang Allah berikan kepada yang kami baca itu diberikan juga kepada Mohon doanya masih gampang. Semoga pada kami semua akan membadalkan Raja Islam dan Bupati sama Panggilan Perbaya sama 3-4. Ya, kalau ini Kang Hari mau nggak silakan. Karena nanti rasanya akan beda. Kami yakin energinya, rohnya, spiritnya akan melakukan. Ya Allah, saya jadi lupa ternyata hakim membadalkan eyang, Gania membadalkan
almarhum Pak Harto, Bu Inggris, Bu Tin Soeharto. Bu Tin Soeharto, saya Pak Karno. Ya Allah kabar itu Pak Ringga. Jadi ternyata makasih Pak Ringga, videonya saya malah udah nggak ada. Ini ya, kita memang silaturahmi pada orang yang sudah hidup, masih hidup sama orang meninggal, karena energinya subhanallah. Gimana sekalian, mohon maaf ya, ini air mata netes terus, nggak ngira, padahal kita mau santai. Nanti saya mohon Bapak sekalian sharekan, kemudian boleh WA ke saya, kirim namanya lengkapnya, saya bantu doa, kirim Al-Fatihah. Oke. Pak Juli, sebelum kita bicara tentang kita doa, ini saya pengen sapa-sapa dulu nih Pak Juli buat teman-temannya. Ada 400 orang yang masih bertahan Pak Juli, tadi sempat sampai 406. Ya Allah, alhamdulillah ada Pak Anto dari Cincin, Bu Cincin, Maria Ulfa, GNC, Bu Anik Suprapto, Mas Dapa Hakim, Bu Hoiria, Bupati Ayarani, alhamdulillah, Bu Ratisari, Erna, Allahu Akbar, dan luar biasa Pak Juli ini hari ini mereka adalah orang-orang yang siap meraih 1 miliar yang pertama Pak Juli. Iya. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, karena sudah lumayan hampir 1 jam lebih, kita tidak berpanjang kalam malam ini karena kita pengen dapat doa insight dari Pak Juli. Ya, jadi jangan lupa masukkan namanya di kolom komentar, nama plus BIN, kemudian juga dicantumkan keinginannya apa, dan insya Allah itu jadi bagian doa dari apa yang didoakan Pak Juli Mayanto. Percayalah, 1 miliar yang pertama insya Allah terwujud. Amin ya Allah. Kita minta Pak Juli untuk pemimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para pedagang jujur amanah, para pensiar Baitullah, para calon tamunya Allah, para kekasih Allah di bulan Ramadan ini, Allah hanya melihat hati dan amalan soleh kita, tidak melihat harta, tidak melihat kecantikan, tidak melihat kegantengan, tidak melihat rewardnya juga, tapi hati dan amalan soleh kita. Yuk kita sama-sama berzikir, kemudian Bapak Ibu aminkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bersyukur Bapak sekalian yang tadi sudah merasakan ada di depan Baitullah dan sudah berada di Masjid Nabawi dan bisa berada di makam kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Mari rendahkan hati Bapak sekalian, kita berjuang sama-sama. Bayangkan badan kita, tubuh kita, spiritual kita, hati kita ada di depan multajam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrobil anjar mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma al haqqa haqqa warzuqna tiba'ah walil batila batila warzuqna tilabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, jalan yang benar ya Allah, dan mudahkanlah kepada kami melewati jalan yang lurus dan benar ya Allah. Ya Allah, tunjukkan pada kami jalan yang tidak baik, tidak lurus ya Allah, dan mudahkanlah kami tidak melewati jalan yang tidak baik, tidak lurus itu ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau selama ini kami mengingkari kitab-kitab-Mu ya Allah, mengingkari apa yang diamanahkan pada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan dan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Maafkan kesalahan dosa, kesalahan ibu bapak kami. Maafkan kesalahan dan dosa leluhur kami. Maafkan kesalahan dosa pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa ibu bapak kami ya Allah. Bertahun-tahun ibu bapak kami mencari rezeki siang malam ya Allah untuk kepentingan kami, namun sampai sekarang di antara kami belum bisa membahagiakan beliau. Bahkan di antara kami selalu menyusahkan beliau, malah sering kami meminjam uang pada orang tua dan tidak bisa mengembalikan. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ya Allah. Sebelum kami punya kesempatan untuk membahagiakan, memuliakan ibu bapak kami, jangan cabut nyawa kami ya Allah. Sebelum kami punya kesempatan membahagiakan guru-guru kami, memuliakan guru-guru kami, memuliakan orang-orang yang pernah menolong kami, membahagiakan orang-orang yang telah membesarkan kami, yang mengajak kami ke Baitullah, membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami tahun ini bisa umroh bersama ibu bapak kami, bersama istri kami, bersama suami kami, bersama anak-anak kami, bersama kakek nenek kami, bersama saudara kami. Ya Allah, di antara kami punya saudara yang selama ini menghina kami, meremehkan kami, menolak kami. Dan kami yakin ya Allah, dengan izin-Mu Engkau akan berikan kami rezeki yang bersih, berkah, berlimpah. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, luruskan pikiran kami menjadi pelur yang jauh ke depan dan sikap terbaik, sehingga setelah wadah kami bersih, Kau berikan rezeki 100 juta per bulan, bahkan 1 miliar. Ya Allah, takdirkan semua yang hadir di video ini yang bertahan istiqomah, takdirkan kami menjadi miliarder yang pertama, menjadi miliarder yang pertama, sehingga kami tidak dihina lagi, kami tidak diremehkan lagi orang-orang yang selama ini menghina kami, saudara kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau pertemukan kami leader-leader hebat, Kau pertemukan kami PT Arminarika Farmasia pertama yang telah terbukti selama 2 tahun ini menjadi kendaraan terbaik, tercepat, mengangkat ekonomi kami, menjadikan kami jadi jutawan bahkan miliarder. Ya Allah, sehatkan Bunda Kurin, sehatkan Mas Rehan, sehatkan para manajemen ya Allah, sehatkan semua leader semua ya Allah, sehatkan semua ya Allah, sehingga kami punya kesempatan menjayakan ekonomi umat Indonesia. Jayakan Indonesia ya Allah, seperti pernah terjadi pada kerajaan Mataram Tapat 16 ini. Jayakan Indonesia ya Allah. Ya Allah, di tengah COVID-19 ini kami bisa melihat peluang yang baik. Takdirkan kami ya Allah yang masih galau, gundah gulana, morali, tenangkan jiwa kami ya Allah, bahagiakan kami ya Allah, sehingga ketika kami melangkah bisa meraih hidup sehat berkah. Ya Allah, mulai besok pagi ya Allah, takdirkan kami punya pertumbuhan mitra 1, 2, 3 sampai ribuan, dan saatnya kami meraih rezeki dari ribuan hingga jutaan bahkan puluhan juta ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah.
Kami yakin tahun ini kami bisa umroh haji gratis. Kalau tidak bisa tahun depan ya Allah. Kami yakin semua yang melihat video ini semuanya jadi miliarder ya Allah. Jadikan kami miliarder ya Allah. Kami miliarder ya Allah semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhiratin hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hati kami Kau lembutkan, air mata yang deras ini sebagai tanda Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mohon maaf batin semuanya, mohon maaf batin, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu untuk saling belajar. Makasih Pak Ringga, makasih Bu Ingrid semuanya, makasih Bu Wici, Hakim, Ayu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur pada Allah. Akhirnya dengan penutup doa yang luar biasa, dan insya Allah doa ini akan dikabulkan seperti tadi saya katakan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi cara Allah untuk mengumpulkan kita, memberikan kesabaran kepada kita semua untuk sabar menunggu sesuatu saat, untuk sabar berkumpul dengan 10.000 mitra yang akan berkumpul di satu gedung. Bismillah, entah itu adalah gedung terbesar lah di Jakarta bersama 1.000 orang, Pak Juli, saya, Bu Ingkris, Bu Wiji, Mas Hakim, Mbak Ayu naik panggung kemenangan, dan itulah kejayaan kita semua meraih 1 miliar yang pertama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya saya Ringga Pandanu dari Jogja mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah. Kita akan ketemu lagi di tanggal 1 bulan 5, 1 Mei. Kita akan bicara tentang mental block keuangan. Dari saya terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa, selalu dimuliakan, dibanggakan Allah. Dari Yogyakarta, saya dan seluruh kru hari ini ada Mas Hakim, Bayu, Bu Wiji, Mbak Mari. Yuk kita sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Akhirnya ketemu.